Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Judul renungan kita adalah Tuhan tempat perlindungan. Mazmur 11 ayat 1-3 tertulis demikian. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hatinya di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Pada Mazmur ini Daud sedang berada di dalam pelarian. Ia menerima nasihat dari teman-temannya bagaimana menghadapi masalah itu. Ya, Daud menghadapi masalah besar. Dan di sini Daud mau mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya diri kita ini pada saat menghadapi masalah besar. Pertanyaannya, apa reaksi kita pada saat menghadapi masalah yang berat? Memang benar sih bahwa setiap orang pernah berada pada titik terendah dalam hidupnya. Jadi saya akan melihat pada dua cara yang sering dilakukan. Yang pertama, berlari menjauh dari masalah. Pertanyaannya begini, apakah tidak apa-apa kita melarikan diri dari masalah? Memang setiap orang perlu waktu untuk berpikir sejenak, menolong kita melihat perspektif Allah, perspektif yang lebih segar. Tetapi nggak bisa lama-lama. Kalau kelamaan atau selamanya, maka itu artinya kita melarikan diri. Bila kita selalu berlari menjauh dari masalah, nah pemazmur di sini menggunakan kata terbanglah ke gunung seperti burung. Kalau kita menjauh dari masalah dan tidak pernah menyelesaikannya, maka masalah tersebut juga tidak akan hilang dengan sendirinya. Pernah dengar istilah escapism? Escapism adalah suatu kecenderungan mencari pelarian dari gangguan pada kenyataan atau masalah kehidupan kita. Banyak kali pelarian ini dikombinasikan dengan penggunaan obat seperti narkoba atau jenis aktivitas adiktif lainnya. Salah satu alasan menjauh dari masalah adalah karena kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita tidak mempercaya apapun atau siapapun untuk menyelesaikan masalah kita. Ada banyak cara yang dipakai orang untuk melarikan diri dari masalah. Satu, biasanya mereka kalau dengar masalah tersebut atau topik pembicaraan tersebut, maka mereka cepat-cepat ganti topik. Yang kedua, mereka biasanya memilih hal-hal yang membuat mereka jauh lebih nyaman. Karena itu mereka akan menghindari secepat mungkin kalau dengar topik pembicaraan tentang hal itu. Yang ketiga, biasanya kita lebih fokus pada hal yang lain daripada diri sendiri. Karena kita tahu di dalam ini ada yang gak beres. Pada saat kita menghindari masalah, maka seringkali yang muncul adalah perasaan tertekan, bingung. Lalu mulai muncul kasus-kasus depresi dalam berbagai bentuk. Bahkan banyak penderita depresi mengatakan bahwa mereka sudah tidak memikirkan masalah itu, tetapi wujud depresinya keluar. Kasat mata bisa dilihat oleh orang. Pada saat kita menghindari masalah tersebut, kita biasanya menyembunyikan masalah itu jauh di dalam pikiran kita. Tetapi ketahuilah, masalah itu tidak akan pernah pergi dari pikiran ini. Melarikan diri dari masalah seringkali menggoda pikiran kita, tetapi ada cara yang lebih baik dan lebih sehat untuk kita lakukan. Yang kedua, yaitu menghadapi masalah tersebut. Kata kuncinya ada pada kalimat, pada Tuhan aku berlindung. Apa artinya? Artinya, ayo kita berhenti sejenak untuk berdoa dan memberikan waktu untuk berpikir mengenai masalah tersebut dari perspektif Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anaknya, mari kita datang kepada Bapa kita yang Maha Tahu. Lalu mari kita terima masukan positif dan negatif dari masalah tersebut. Banyak kali pada saat kita tenang dan memikirkan masukan tersebut, kita berdoa, kita mengontrol perasaan kita, maka baru kita bisa memilah bagian-bagian masalah tersebut untuk menolong kita menyelesaikannya. Sehingga kita bisa membuat rencana yang tepat sebagai solusi dari masalah kita. Lalu, mari kita mencari solusi yang tepat dengan pertolongan Tuhan. Seringkali kita perlu sensitif dengan pertolongan yang datang. Apakah pertolongan itu benar dan tidak melanggar perintah Tuhan? Seringkali jawaban dari masalah
tersebut didapati karena kesadaran kita pada firman Tuhan yang kita baca setiap kali. Lalu, halaukan pengaruh negatif yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jangan tergoda untuk masuk dalam perangkap iblis yang suka menjerat kita untuk melakukan dosa. Setelah itu, saudara, persiapkan dirimu untuk menghadapi masalah itu. Ingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Allah menyertai kita menjalani proses itu hingga selesai. Maka bertahanlah dalam iman kepada Tuhan. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan, fokus kepadanya. Bersyukurlah atas kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau perlu, tuliskan dalam jurnal setiap kebaikan Tuhan. Datang dan hadiri persekutuan dan ibadah yang memberikan dukungan doa pada kita. Berlatihlah berbicara yang memberkati dan bertekunlah di dalam Tuhan, karena Dialah kekuatan kita hingga akhir. Saudaraku, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati.